Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seliriana Fajrin dari semester 2B. Di sini saya akan mereview kembali materi pembelajaran hukum pidana pertemuan ke-9 tentang sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama merupakan unsur objektif dari tindak pidana, karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Yang kedua, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik yang sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Yang terakhir, perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada perbuatan tersebut. Sifat melawan hukum terdiri dari sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Dalam sifat melawan hukum formil, yang pertama ada perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindakan pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Yang kedua, ada sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yang kedua, ada melawan hukum secara material. Bukan hanya undang-undang tertulis saja, tetapi asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis, atau hukum tertulis dan tidak tertulis, atau kebiasaan. Kesimpulannya, sifat melawan hukum dapat dihapus karena alasan pembenar. Yang pertama, menurut alasan formil dapat dihapus hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Dan yang kedua, ada menurut alasan material, alasan pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Melawan hukum secara material dibagi menjadi 3. Yang pertama, dalam fungsi negatif atau mengakui adanya hal-hal di luar undang-undang, atau mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang kedua, dalam fungsi positif, dengan artian menganggap suatu perbuatan tetap dengan pidana dalam undang-undang. Jadi, mengakui hukum positifnya. Dan yang terakhir, ada sumber hukum pidana Indonesia yang menganut ajaran sumber sifat melawan hukum material negatif.